Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas memantik optimisme investasi Indonesia dalam hal ini investasi di pasar modal dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Pak Bernardus masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi juga sudah Anda jelaskan bagaimana kondisi dari investasi pasar modal terkini, keoptimisan ke depan akan seperti apa. Kalau kita review kembali, terutama di sepanjang masa pandemi, Pak Bernardus, Anda melihat sektor-sektor mana saja yang masih mampu bertahan di tengah sentimen dari penyebaran COVID-19 di 2020 ini? Yes, jika kita lihat dari awal tahun terutama sejak kasus COVID-19 menyeruak ya di bulan Maret, kita bisa melihat bahwa sektor perbankan, sektor consumer goods, sektor-sektor seperti mining itu cenderung telah melakukan kenaikan. Bahkan ada beberapa perusahaan, beberapa emiten yang telah melampaui nilai mereka dari awal tahun, seperti contohnya adalah Antam. Tapi ada beberapa sektor yang kita bisa melihat bahwa masih sangat laggard dibandingkan dengan sektor yang lain, yaitu sektor apa? Yang pertama adalah sektor properti, di mana properti ini terdiri dari properti dan juga kontraktor ya, seperti ada SMRA, BSDE, kemudian ada dari kontraktor dari Wijaya Karya, Adikarya, di mana dari awal tahun dia masih mengalami penurunan paling dalam dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, untuk sektor-sektor properti ini kita bisa melihat bahwa optimisme masih ada untuk sektor properti ini. Utama kita bisa melihat dari daya beli masyarakat justru meningkat dan juga pertumbuhan GDP yang naik, apalagi ditunjang dengan suku bunga yang menurun. Sehingga ini akan sangat menunjang sektor-sektor yang masih laggard seperti properti dan juga sektor kontraktor. Yang dimana jika tahun depan COVID-19 telah dapat ditangani dengan baik, tentu saja proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan kembali dijalankan kembali. Oleh karena itu untuk sektor properti dan juga kontraktor ini kita bisa melihat dalam jangka menengah ke panjang ini menjadi sektor yang menjadi cukup menarik karena masih cukup laggard dibandingkan dengan yang lain. Akan tapi untuk jangka pendek terutama di bulan Desember ini kita perlu perhatikan, perlu waspada karena sektor-sektor ini sudah lumayan meningkat ya dalam 1-2 bulan terakhir ini, termasuk dengan banking. Sehingga kita bisa melihat sektor-sektor lain seperti sektor consumer goods maupun sektor mining, terutama batu bara seperti PTPA atau maupun United Tractor maupun CPO juga yang sekarang sedang membooming. Seperti itu. Pak Bernardus, tadi Anda sebutkan beberapa sektor yang mampu bertahan di tengah pandemi, ada perbankan, kemudian juga ada batu bara, kemudian juga ada konsumer. Kalau kita lihat dari sisi kinerja mereka ini tetap mengalami cukup dalam di tengah pandemi, termasuk dari perbankan, termasuk juga perbankan big cap milik BUMN yang nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan, kinerjanya juga mengalami perlambatan. Indikator yang mampu bertahan di sini seperti apa, Pak Bernardus, kalau kita dari sisi sektor kemudian juga dari sisi emitennya? Yes, kalau di sini kita bisa melihat mengapa seharga saham ini cenderung stabil, terutama sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Hal ini dikarenakan investor mulai tertarik untuk masuk ke sini karena mereka melihat masa depan ya. Kurang lebih 6-9 bulan ke depan mereka melihat bahwa sektor-sektor terutama perbankan, consumer dan ini akan pulih setelah COVID-19 terjadi. Akan tapi seperti saya sampaikan tadi, sektor-sektor terutama perbankan dan juga kontraktor ini rawan profit taking di akhir tahun ini. Karena kita bisa melihat bahwa harga sahamnya yang udah kembali, seperti kita bisa lihat BCA, BRI itu udah mulai kembali, tapi belum didukung oleh fundamental yang kembali pula sebelum pre-COVID sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sektor-sektor ini masih cenderung rapuh kenaikannya. Ini hanya didukung oleh sentimen atau kepercayaan investor bahwa kedepannya akan pulih. Sehingga dengan IHSG sudah menyentuh resisten dan juga saham-saham perbankan sudah menyentuh resisten, kita bisa melihat bahwa sektor ini sangat rawan koreksi. Sehingga kita bisa melihat kepada para investor untuk berhati-hati jika ingin mengkoleksi saham perbankan, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa take profit dan switching ke saham-saham defensif yang performanya tidak begitu terdampak atau bahkan membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti contohnya ada ICBP yang performanya naik sekitar 5% dibandingkan dengan tahun lalu sampai dengan kuartal 3, dan juga Unilever. Dan ICBP kita bisa menjadi catatan bahwa ICBP ini dibandingkan dengan angka awal tahun masih mengalami penurunan, dan juga ICBP ini kemarin sempat banyak aksi sell off dari asing terutama hari kemarin karena dia ada bunga dari
investasi dengan Pine Hill. Oleh karena itu kita bisa melihat dengan ICBP sekarang berada di support, kita bisa melihat bahwa ICBP ini menjadi suatu perusahaan yang menarik untuk kita simak di akhir tahun 2020 ini. Baik, ada beberapa sektor, perbankan, kemudian juga konsumer. Dari sisi komoditas, tadi Anda sebutkan juga batu bara dan CPO. Apakah hal ini ditopang juga oleh kenaikan harga dari masing-masing komoditas, Pak Bernardus? Yes, jika terkait tentang batu bara dan juga CPO, saya akan beranjak ke batu bara terlebih dahulu. Untuk batu bara kita bisa melihat siklus jika winter is coming, terutama jika di China. China merupakan negara dengan demand terbesar untuk Indonesia dalam hal batu bara. Dan China sekarang sedang melakukan ban terhadap batu bara dari Australia, sehingga satu-satunya atau sumber terbesar impor batu bara dari China berasal dari Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan permintaan yang meningkat di China, terutama China ini udah pulih dari COVID-19, sehingga ekonomi udah mulai normal. Dan juga dengan supply yang terbatas, di mana Australia udah mulai mengurangi supply-nya karena China tidak mau impor dari mereka. Oleh karena itu harga batu bara pun terkerek naik, dan diperkirakan di kuartal 4 ini diproyeksikan performa perusahaan-perusahaan batu bara seperti PTBA, Adro, Indi, Doi, dan juga UNTR akan meningkat signifikan. Oleh karena itu dengan kepercayaan investor di mana demand naik, supply-nya terbatas, harga komoditasnya naik. Oleh karena itu kita bisa melihat batu bara menjadi peluang yang cukup baik, terutama di musim dingin ini yang bisa dimanfaatkan oleh para investor. Ya. Sedangkan untuk CPO, kita bisa melihat untuk CPO harganya sudah mencatatkan harga tertinggi, hampir mencapai 3.300 karena ada masalah produksi, sedangkan demand-nya masih meningkat pula. Apalagi kemarin bulan November sedang ada Diwali di India, dan juga banyak negara sudah menerapkan dengan adanya B30 terutama di Indonesia, dan kedepannya dicanangkan bisa B50, B70 maupun B100. Oleh karena itu untuk emiten CPO ini juga cukup menarik untuk kita koleksi, karena dari year to date kita bisa melihat bahwa harganya masih terkoreksi cukup sangat dalam. Baik, dari pertambangan batu bara, Pak Bernardus, beberapa hari yang lalu APBI dalam hal ini Indonesia sudah menandatangani kerjasama dengan pihak China. Sama-sama kita ketahui China merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar, di mana dalam perjanjian tersebut China berkomitmen untuk tetap melakukan impor dari Indonesia. Apakah ini juga memberikan harapan yang baik ke depannya untuk sektor pertambangan batu bara ini? Ya, tentu saja ini menjadi berita yang cukup baik dengan kontrak yang cukup besar nilainya, apalagi jika China ini masih mensuspend pembelian batu bara dari Australia, sehingga mau tidak mau dia akan mengalihkan yang tadinya supply yang berasal dari Australia akan dialihkan ke Indonesia sebagai salah satu penyedia batu bara terbesar di dunia, sehingga China yang dimana cenderung stabil akan batu bara akan memakai Indonesia. Inilah yang mengakibatkan harga batu bara ini meningkat cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir, terutama setelah sektor yang lain lari duluan, batu bara ini mulai menyusul, seperti itu. Baik, di luar dari batu bara dan CPO, Pak Bernardus, kalau kita perhatikan dari sisi sektor, terutama dari pertambangan yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini dari pertambangan logam dan mineral. Kita tahu nikel dalam beberapa waktu terakhir ini cukup banyak menjadi perbincangan dari sisi harga. Secara global ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sisi sentimen fundamental, adanya kebijakan dari penerapan mobil listrik, pembentukan dari Badan Baterai Nasional, kemudian rencana Tesla juga berinvestasi di Indonesia untuk membangun pabrik. Bagaimana Anda melihat outlook dari emiten-emiten yang ada di sektor tambang logam mineral, terutama nikel ini, untuk 2020 dan di tahun-tahun mendatang, Pak? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa harga nikel ini mengalami kenaikan cukup signifikan karena terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana Joe Biden ini sangat mendukung adanya green energy, di mana dia ini sangat mendukung seperti namanya mobil listrik, dan mobil listrik ini salah satu sumber atau bahan baku untuk meng-create atau membuat baterainya adalah dari perusahaan-perusahaan nikel. Dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, dengan terkenaknya harga nikel, karena banyak orang berspekulasi bahwa kedepannya akan terpakai mobil listrik yang banyak sehingga membutuhkan baterai. Oleh karena itu banyak berspekulasi sehingga harga nikel pun ikut menaik signifikan, dan ini pun berpengaruh terhadap performa emiten-emitennya seperti Antam maupun Inco.
Dan kemudian kedua emiten ini, Antam dan juga Inco, juga ada pendukung sentimen lainnya. Ya, ini terkait tentang dibukanya pabrik baterai atau pabrik mobil Tesla di Indonesia, yaitu di Batang, kemudian adanya perusahaan baterai nasional. Sehingga kita bisa melihat untuk jangka panjang Antam dan juga Inco akan berprospek luar biasa. Apalagi dengan dibentuknya perusahaan baterai nasional, ada pabrik mobil di Indonesia, Tesla, dan juga kebutuhan nikel yang naik terus, sehingga menopang harga nikel tersebut. Nah, akan tapi untuk jangka pendek hingga akhir tahun, Antam dan Inco diprediksikan akan meningkat secara terbatas saja karena kenaikannya dari awal tahun atau sejak Maret kemarin saat turun dalam, Antam sudah naik cukup signifikan dari angka sekitar 400, 300, 400 sekarang udah di angka 1.100, 1.200 dari Maret ke sekarang. Sehingga untuk upside di tahun ini saya perkirakan tidak akan signifikan, di mana Antam akan menguji resistennya di angka 1.270. Sekarang harganya di sekitar 1.150, 1.160, sehingga upside-nya kurang dari 10% untuk tahun ini. Tapi untuk jangka panjang kita percaya dengan adanya perusahaan baterai nasional, kemudian adanya pabrik mobil Tesla dan juga demand nikel yang naik, performa Antam akan terkerek, di mana akan terefleksi di harga sahamnya di tahun-tahun yang akan datang sekitar 2021 sampai 2002. Baik. Dan begitu pula juga Inco. Pak Bernardus, menarik Pak, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.